Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Math TV. Di video ini aku mau bahas soal pertidaksamaan. Nah, ini biasanya materi ini ada di kelas 10 ya. Jadi bagi teman-teman yang dari SMP ke SMA biasa ada di kelas 10 ini. Tapi bagi teman-teman yang lain juga boleh buat latihan ya, yang kelas 11 dan kelas 12 buat latihan mempersiapkan diri untuk masuk kuliah. Ya, biasa untuk masuk kuliah juga ada tes-tes soal-soal matematikanya. Oke, langsung saja aku bahas soal ini. Nanti teman-teman kalau di akhir video teman-teman rasa bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Math TV supaya bisa update video terbaru buat teman-teman belajar. Oke, langsung saja aku bahas soal ini. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah, nah ini mudah teman-teman. Yang ini tinggal kita faktorkan saja ya. Kita lihat angkanya 13 sama 39. Sama-sama bisa dibagi 13 ya. Atau kalau teman-teman mau bisa dibagi berapa sih angka ini, tinggal cari FPB aja. FPB dari 13 dan 39 ya. Yaitu 13. FPB-nya carinya gimana sih? FPB itu gini teman-teman, 13 ini kalau sudah bilangan prima stop sampai di sini. 13 ini sudah bilangan prima. Nah, 39 ini kan bukan bilangan prima ya. Berarti kita bisa buat bagi 3, 13. Nah, ini bilangan prima nih, 3 kali 13. Terus FPB-nya berarti FPB-nya dari FPB dari 13 dan 39 yaitu FPB itu yang sama ya aja teman-teman. Di sini kan yang sama 13 teman-teman. Ya udah berarti FPB-nya 13 gitu ya. Kalau ada lagi yang sama misalnya di sini ada 3 ya, itu 13 kali 3 gitu ya. Tapi berhubung di sini nggak ada 3, di sini ada 3, FPB itu ambil yang sama aja 13 gitu ya. Nah, tujuannya apa? Supaya ini kita bisa faktorkan 13, ini berarti di sini X karena 13X dibagi 13 kan 13-nya coret tinggal X-nya ya. Ditambah 39 dibagi 13 yaitu 3. Nah, ini atasnya, bawahnya tetap X plus 12 kurang dari 0. Nah, teman-teman kalau mau tahu bilangan prima itu apa sih? Itu bilangan yang punya dua faktor teman-teman, dua pembagi ya. Kayak misalnya 3 ini punya dua pembagi, yaitu 3 ini bisa dibagi 1 sama bisa dibagi 3, punya dua faktor. 13 juga sama, bisa dibagi 1 dan dibagi dirinya sendiri. Nah, itu bilangan prima. Kalau bilangan yang punya 3 faktor bagaimana? Ini termasuk prima ya, prima. Bilangan yang punya 3 faktor misalnya 4 ini ada bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Ini disebut bilangan komposit teman-teman. Komposit. Nah, komposit itu bilangan yang punya lebih dari 2 faktor ya. Jadi kalau prima itu punya 2 faktor, kalau komposit itu punya lebih dari 2 gitu ya. Nah, lanjut kita ke soal ini. Nah, lalu bagaimana menyelesaikan soal ini? Kita tinggal lihat yang di kurung-kurung ini teman-teman. X plus ini 13 ya, ini 3 ya, 3X plus 3 ini X plus 12. Yang di kurung ini kita buat gini teman, X tambah 3 sama dengan 0, berarti pembuat 0 fungsinya yaitu min 3 ya. Ini pembuat 0-nya yaitu min 3. Satu lagi yang ini teman-teman, X plus 12 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 12. Kemudian kita tempatkan mereka di garis bilangan ya, min 12 terus min 3. Nah, ini kenapa bulatnya bulat kosong teman-teman? Karena ini tandanya kurang dari, tidak ada sama dengannya seperti ini ya. Kalau ada sama dengannya, kalau misalkan ini ada sama dengannya, maka yang ini bulat penuh, yang ini tetap bulat kosong teman-teman. Kenapa? Nah, kenapa yang ini tetap bulat kosong? Karena penyebut itu nggak boleh sama dengan 0. Jadi di sini kan X plus 12 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 12. Nah, kalau dia ada sama dengannya, di sini bulat penuh, di sini tetap bulat kosong karena penyebut itu nggak boleh 0 teman-teman ya. Kenapa sih penyebut nggak boleh 0?
Karena 4 bagi 0 tidak terdefinisi teman-teman ya. 6 bagi 0 juga tidak terdefinisi gitu ya. Jadi penyebut tidak boleh 0. Nah, berhubung ini tidak ada sama dengannya, maka dua-duanya bulat kosong. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kita kelanjutannya? Kelanjutannya gini teman-teman. Kita coba di satu titik aja, misalkan di sini. Yang lebih besar dari min 3, misalkan X-nya berapa? 0 ya. 0 itu kan lebih besar dari min 3 ya. Di sebelah kanannya min 3. Kita coba masukkan ke sini. 13, 0 tambah 3, 3 tambah 12. Nah, ini hasilnya kita butuh tandanya aja. 13 kali 3 dibagi 15. Ini kalau kita hitung semuanya bilangan positif kan, ini pasti hasilnya positif. Jadi kita nggak perlu hitung hasilnya, kita butuh tandanya aja. Ini tandanya positif, berarti di sini positif teman-teman. Cukup satu angka aja yang kita coba. Nah, kemudian ini bagaimana? Yang di sini bagaimana tandanya? Boleh dicoba lagi seperti ini, pakai angka yang berada di antara min 12 sama min 3, misalkan X-nya sama dengan min 10, boleh juga seperti ini. Sini coba lagi X-nya min 13 gitu ya, min 13 hasilnya positif atau negatif. Tapi cara seperti ini lama teman-teman, jadi cukup satu aja yang teman-teman coba dan hasilnya dapat positif. Nah, yang selanjutnya nentuin tanda ini bagaimana? Kita lihat di sini min 3 kan dapatnya dari sini nih, dari sini ya teman-teman. Nah, dari sini kita tinggal lihat pangkatnya. Kalau tidak ada berarti, kalau tidak ditulis berarti pangkatnya 1 ya. Nah, kalau pangkatnya ganjil tandanya berubah teman-teman. Jadi ini positif, ketemu ini yang pangkat ganjil tandanya berubah tanda gitu ya. Kalau pangkatnya genap bagaimana di sini? Kalau pangkatnya genap ya tetap teman-teman tandanya ini plus, di sini juga plus. Nah, sekarang ini kan min ya. Terus kita ketemu min 12. Min 12 dapat dari mana? Sini kan. Nah, min 12 dapat dari sini. Ini pangkatnya ganjil juga, berarti berubah dari min ketemu ini berubah jadi plus gitu teman-teman. Nah, sekarang penyelesaiannya bagaimana yang kita ambil? Dia bilang kan ini kurang dari 0. Artinya ini kalau kurang dari 0 ini negatif. Berarti kita ambil negatif. Berarti penyelesaiannya X-nya di antara min 12 dan min 3. Berarti jawabannya yang mana nih? Nah, ini dia tulisnya dibalik ya teman-teman, yang B gitu. Sama aja, yang jelas min 3-nya lebih besar dari X, tandanya ya lebih besar tuh. Nah, yang min 3-nya lebih besar dari X gitu. Boleh saja kita tulis begini. Sama saja ini teman-teman, artinya sama ya. Yang min 12-nya lebih kecil dari si X. Di sini juga sama, min 12-nya lebih kecil dari si X. Berarti jawabannya yang B. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.